Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuriksa dengan NIM 2403001021216 PJJ akuntansi 2025, sorry. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan UAS Digital Marketing 2, terkait dengan analisis digital marketing perbandingan antara dua brand, yaitu Indomie versus mie sedap. Oke, yang pertama kita akan beranjak dari mengenal brandnya terlebih dahulu atau profilnya. Yang pertama dari brand Indomie. Indomie sendiri diproduksi oleh Indofood CBP dan sudah merupakan perusahaan terbuka dan terdaftar di BEI. CBP sendiri, Indofood CBP sendiri sudah berdiri sejak 1972, sudah memiliki market leader nasional maupun global. Bahkan Indomie sendiri sudah ekspor lebih dari 100 negara. Kemudian kita berlanjut untuk ke brand mie sedap. Brand mie sedap diproduksi oleh PT Wings Food, diluncurkan atau berdiri tahun 2003, yang merupakan kompetitor utama Indomie. Dan kemudian untuk marketingnya, mereka berfokus kepada inovasi rasa dan harga yang lebih kompetitif daripada Indomie. Oke, kita berlanjut untuk ke strategi digital marketing Indomie. Yang pertama, dari brand storytelling dan nostalgia konten emosional, baik itu bertemakan keluarga, anak kos, maupun kebersamaan. Kemudian yang kedua, Indomie juga sudah terkenal secara global, bahkan sangat kuat brandnya di daerah Afrika dan Timur Tengah. Kemudian untuk di sosial media marketing, Indomie melalui Instagram, TikTok, YouTube, hashtag campaign, dan challenge influencer, dan kolaborasi dengan chef and food vlogger. Di beberapa tempat juga menggunakan digital ads Meta dan ads di YouTube. Kita berlanjut ke strategi digital marketing untuk mie sedap. Kalau untuk Indomie tadi berbasis dengan nostalgia. Kalau untuk mie sedap sendiri, dia melakukan strategi digital dengan pendekatan TikTok maupun Gen Z. Jadi lebih modern dan lebih kekinian. Untuk brand ambassador-nya sendiri, mie sedap menggunakan international K-pop dan selebriti muda. Untuk marketplace optimization promo, mereka sama sebenarnya lebih menggunakan ke Shopee, Tokopedia Flash Sale, Link Live, Shopping TikTok Live, dan Shopee Live Performance, dan beberapa di iklan berbasis conversation and engagement. Kita beralih ke tabel perbandingan strategi digital. Ya, ini akan menggambarkan perbedaan strategi digital secara lebih sederhana ya dari Indomie dan mie sedap. Yang pertama di fokus brandingnya. Untuk fokus branding Indomie yaitu emosional dan global, tapi untuk mie sedap dia menggunakan trendy atau masa kini dan youth atau para muda dan mudi. Kemudian untuk influencer sendiri, untuk Indomie lebih sering menggunakan food creator, untuk mie sedap lebih sering menggunakan K-pop dan selebriti yang Gen Z. Untuk aspek marketplace, Indomie stabil dan sangat kuat, sedangkan untuk mie sedap menggunakan promosi yang lebih agresif, utamanya terkait dengan harga yang lebih kompetitif ya. Kemudian untuk aspek digital ads, untuk Indomie menggunakan brand awareness, untuk mie sedap menggunakan conversion and sales. Nah, untuk aspek target sosial media, untuk brand Indomie menggunakan atau ditargetkan adalah untuk milenial dan keluarga. Untuk mie sedap yang ditargetkan adalah Gen Z.
Kemudian kita akan beralih ke kelebihan dan kekurangan Indomie untuk secara segi marketing dan brandnya ya. Untuk kelebihannya yang pertama brand awareness. Brand awarenessnya Indomie ini sangat-sangat tinggi ya, sudah diketahui oleh masyarakat secara umum tanpa sadar maupun tidak disadari orang-orang kalau misalkan makan mie ya pasti Indomie seperti itu. Makanya brand awareness-nya dia sangat 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 tinggi. Kemudian untuk loyalitas konsumennya sangat-sangat kuat. Kemudian untuk distribusinya sudah mengglobal ya. Untuk varian rasanya juga cukup banyak. Untuk kekurangan dari branding Indomie ini sendiri adalah harganya relatif lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kompetitor yang sebelahnya. Kemudian eh, inovasinya tinggi, eh, tapi tidak secepat pesaingnya. Kemudian terlalu mainstream bagi sebagian anak muda atau Gen Z. Kita akan beralih ke kelebihan dan kekurangan mie untuk branding mie sedap atau secara digital marketingnya. Yang pertama untuk kelebihannya ada di harganya lebih kompetitif dibanding brand Indomie atau pesaingnya. Kemudian untuk inovasinya lebih cepat dan lebih berani. Kemudian untuk rasa atau flavor dari bumbunya merupakan persepsi konsumen ya ini ya lebih dinilai lebih kuat. Kemudian untuk strategi promosinya lebih agresif daripada Indomie. Untuk kekurangannya adalah brand equality-nya masih di bawah Indomie. Untuk loyalitasnya juga belum terlalu sekuat Indomie karena yang merupakan market leader ya. Kemudian ekspansi globalnya juga belum meluas. Kita tinjau kemudian ke persaingan pasar. Untuk persaingan pasar sendiri secara mie instan, mereka hanya duopoli ya, mie instan di Indonesia yang paling terkenal ya Indomie dan mie sedap. Untuk perang harganya tidak terlalu signifikan, perang harganya lebih dimenangkan oleh mie sedap, tapi untuk loyalitasnya masih menang untuk Indomie. Terkait dengan perang inovasi rasa juga sangat-sangat ketat ya di antara mereka, tapi untuk mie sedap mereka lebih agresif. Untuk ilustrasi pangsa pasarnya sendiri, Indomie masih menjadi market leadernya ya di era 70 persenan. Kemudian diikuti dengan mie sedap di antara 20 sampai 25%. Untuk yang lainnya adalah sampai dengan 5 sampai dengan 10%. Kemudian kita beralih ke target marketnya. Untuk target market Indomie hampir ke semua kalangan ya, mass market, kemudian keluarga dan mahasiswa, kemudian yang terakhir adalah pasar internasional. Kemudian untuk mie sedap sendiri, dia lebih menyasar ke Gen Z, milenial muda, konsumen sensitif harga, atau yang aktif media sosial. Oke, untuk secara penjualan dan distribusi, mereka hampir sama. Untuk channel offline, hampir semuanya di minimarket ada, di supermarket ada, di warung tradisional juga ada. Untuk channel online-nya ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, mereka hampir sama. Untuk digital marketplace-nya, impulse buying, repeat order, dan promo bundling, mereka juga hampir sama. Kemudian untuk penggunaan teknologi digital, untuk Indomie menggunakan social media analytics dan data driven campaign. Kemudian ada website berbasis global, mereka juga ada karena mereka sudah internasional ya. Digital brand monitor juga mereka lakukan. Kemudian untuk mie sedap menggunakan pendekatan media sosial yaitu TikTok algorithm, kemudian SEO marketplace, kemudian live commerce, influencer tracking system. Oke, terakhir terkait dengan kritik dan pendapat pribadi terkait dengan branding digital marketingnya Indomie. Yang pertama itu sudah sangat kuat dan stabil karena menjadi top market leader. Kemudian untuk brand globalnya juga sudah cukup sukses karena sudah dikenal banyak di negara Afrika dan Timur Tengah. Kemudian untuk kekurangannya yaitu perlu inovasi yang lebih berani untuk lebih merambah ke Gen Z dan kaum mudanya. Untuk tentang mie sedap, kelebihannya mereka sangat adaptif dan agresif terkait dengan marketingnya. Kemudian untuk strategi digitalnya lebih modern dibanding Indomie yang merupakan top leadernya. Kemudian untuk kelemahannya yaitu perlu membangun loyalitas jangka panjang. Jadi di sini tidak cuma hanya agresif dan adaptif, tapi juga perlu dipikirkan untuk loyalitas jangka panjangnya. Untuk kesimpulannya,
Yang pertama, Indomie sudah cukup kuat dalam branding equity dan global marketnya. Kemudian untuk mie sedap kuat dalam inovasi dan promosi digitalnya. Kuncinya ada digital marketing itu menjadi kunci dari persaingan mereka berdua terkait mendapatkan konsumen dan meningkatkan salesnya. Kemudian terkait dengan konsumen pasti juga sangat diuntungkan karena banyak pilihan, mereka menginovasikan banyak hal, banyak rasa, kemudian dan persaingan yang berupa promo, konsumen pasti juga sangat sangat diuntungkan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan persaingan ketat antara dua mie instan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.